Halo Sobat Oti, selamat datang kembali di Orgital. Bareng aku Lucy Apriani yang bakal nemenin kalian. Kali ini kita bakal bahas topik yang bikin mahasiswa dilema nih, yaitu tentang ikut organisasi atau fokus kuliah. Tapi tenang Sobat Oti, karena hari ini kita bakal kedatangan sosok yang inspiratif nih, yang ngebuktiin kalau dua-duanya bisa jalan barengan dan saling menguatkan. Langsung aja kita sambut Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kak Faiz. Ya, halo semua. Halo Kak Faiz, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Buat sekarang sih kesibukannya baru kuliah aja ya, soalnya masih awal-awal semester, baru masuk semester genap ganjil, jadi kesibukannya masih kuliah aja sih. Sekarang semester berapa Kak? Udah semester 5 sih Kak sekarang. Oh, iya. Nah Sobat Oti, sekarang kita masuk aja ke bagian yang paling seru. Ngomongin tentang dunia organisasi, gimana sih rasanya jadi pemimpin muda kayak Kak Faiz ini nih? Sebagai ketua himpunan, pasti ada motivasi kuat di awal. Apa yang jadi trigger Kak Faiz buat akhirnya aktif dan memimpin Himars UI? Jadi itu sebenarnya balik lagi ya ke masa-masa SMA. Jadi pada saat saya SMA, orangnya tuh kalau misalnya habis sekolah tuh langsung pulang. Kalau misalnya nggak langsung pulang tuh main sama teman-teman. Jadi untuk pengalaman organisasi pada masa sekolah, pada masa SMA itu kurang. Nah, berhubung sekarang alhamdulillah ngerasain nih kuliah itu kayak gimana. Jadi di pendidikan terakhir saya bersama teman-teman yang istilahnya seumuran lah sama saya, jadi saya pengen coba untuk berorganisasi awalnya. Wah, setelah itu awal organisasi ternyata nyaman juga karena setelah dari organisasi itu dapat teman-teman baru, terus juga berinteraksi dengan banyak orang juga. Jadi saya mendapatkan banyak manfaat lah dari dengan saya ikut organisasi. Lalu pada saat pemilihan ketua himpunan yang baru, masa pergantian dari ketua himpunan yang baru, yang lama ke yang baru. Jadi waktu itu saya termotivasi karena saya dan juga teman-teman saya kebetulan memiliki kegelisahan yang sama ataupun memiliki cita-cita yang sama, memiliki tujuan yang sama. Jadi saya dan teman-teman saya berdiskusi kira-kira siapa nih yang bakal lanjutin jadi ketua himpunan. Selanjutnya setelah diskusi tersebut ya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari teman-teman saya dan saya maju untuk ikut pemilihan untuk ketua himpunan dan alhamdulillah pada saat ini diamanahkan jadi ketua Himars UI 2025. Oke, dan kalau boleh didefinisikan nih, menurut Kak Faiz sendiri apa sih peran fundamental dari Himars UI khususnya buat mahasiswa prodi kakak? Jadi buat peran Himars UI sebagai himpunan, jadi kalau misalkan kakak sering lihat dari himpunan itu fungsi itu buat apa sih? Jadi kalau misalkan sering lihat fungsi himpunan itu sebagai wadah, dan wadah itu kan tugasnya untuk menampung kan. Jadi buat dari himpunan sendiri yang skala itu untuk mahasiswa jurusan kita sendiri. Jadi himpunan itu adalah untuk menampung buat teman-teman dari jurusan kita sendiri, entah itu untuk menampung minat bakatnya ataupun menampung dari aspirasi-aspirasi yang mereka miliki yang ingin direalisasikan di himpunan. Dan dari himpunan juga fungsinya itu nggak cuma biar ke kuliah aja sih teman-teman. Soalnya kalau misalkan dari kuliah pulang rasanya ada yang kurang gitu. Jadi buat fungsi dari himpunan sendiri adalah sebagai pelengkap lah dunia kuliah itu, biar nggak kuliah pulang dan harus ada yang dikembangkan dari sisi yang lain gitu sih. Oke. Ini pertanyaan sejuta umat nih Kak, gimana cara menyeimbangkan kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Ada tips gak sih buat manajemen waktu andalannya? Sebenarnya sih benar sih itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Jadi buat ngebagi tiga hal itu, untuk ngebagi tiga hal itu makanya kita harus ngebagi jadi skala prioritas. Mana sih sekiranya prioritas yang harus kita prioritaskan dulu dibanding yang lain.
cara memilihnya sih simpel. Jadi skala prioritas itu nggak monoton sama dari waktu ke waktu, disesuaikan juga dengan situasi yang sedang kita alami sekarang. Ketika emang kita sedang membutuhkan memprioritaskan himpunan dibanding kuliah, maka ya kerjaan himpunan terlebih dahulu dibanding kerjaan kuliah. Begitupun sebaliknya, ketika sekiranya kerjaan kuliah itu lebih penting dibandingkan kerjaan himpunan, maka utamakan dulu kerjaan kuliah dibanding kerjaan himpunan. Dan untuk ngebagi itu semua, semisal nih saya sebagai ketua himpunan, saya memiliki kendala untuk mengurus himpunan, maka dari itu saya mempunyai partner, punya wakil. Jadi ketika saya tidak bisa membagi waktu membagi saya di himpunan dengan di kegiatan berkuliah, makanya saya bisa membantu kepada wakil saya untuk membantu saya untuk membagi tugas, agar dari saya pribadi pun juga bisa membagi tugas antara kuliah dan juga himpunan, gitu sih. Oke, terus selama memimpin, apa tantangan terberat yang pernah Kak Faiz hadapi dan gimana nih cara ngatasinnya? Buat tantangan terberat sih selama ini tantangannya itu adalah masalah terhadap pihak eksternal. Jadi kalau misalnya udah kita memiliki masalah dengan pihak eksternal, itu agak tricky sih sebenarnya, karena kita juga nggak kenal karakteristik dari pihak eksternal itu kayak gimana. Jadi itu agak susah lah untuk komunikasinya, agak pelan-pelan terlebih dahulu sampai tahu nih dari pihak eksternal itu maunya apa. Selain itu, karena kita punya masalah dengan pihak eksternal juga, dan secara nggak langsung kalau misalnya kita di kampus kita nggak ketemu satu sama lain, permasalahan buat komunikasi, nyari waktu buat komunikasi sih yang susah. Dan banyak hal yang istilahnya kalau misalkan kita memiliki masalah dengan pihak eksternal, itu menjadi suatu kendala yang sangat-sangat amat yang sangat amat diperhatikan lah, terutama bagi himpunan kalau misalnya memang ada masalah di pihak eksternal. Itu sih buat permasalahan yang paling berkendala di himpunan sih, dengan pihak eksternal sih. Dan satu lagi nih Kak, kalau di organisasi, menurut Kak Faiz, mana yang lebih penting, hard skill atau soft skill? Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang hard skill atau soft skill, dua-duanya sih itu sangat penting ya, nggak ada yang di atas ataupun nggak ada yang di bawah, nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Kalau misalkan hard skill lebih penting, kalian bisa ngerjain suatu tugas tapi nggak punya cara buat buat mengkomunikasikan, kalian bisa nih ngerjain tugas tersebut ke orang lain. Itu kan kalau misalkan kalian punya hard skill tapi nggak punya soft skill, kan itu salah kan. Sama halnya kalau misalnya kalian punya soft skill tapi nggak punya hard skill. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan hard skill atau soft skill itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang di atas ataupun nggak ada yang di bawah, karena dua-duanya penting dan saling berkaitan satu sama lain. Itu sih kalau misalnya menurut saya. Nah, setelah ngomong panjang lebar soal dinamika organisasi, sekarang kita masuk ke bagian reflektif. Apa pelajaran paling berharga yang Kak Faiz dapetin dari organisasi yang mungkin gak akan kita dapatin di ruang kuliah? Kalau misalkan yang saya dapatkan di himpunan dibanding yang bisa saya dapatkan di kuliah, mungkin interaksi sih. Soalnya kalau misalkan berkuliah, interaksi kita yang paling bisa kita dapetin itu interaksi dengan, kalau misalkan teman-teman saat kita kerja kelompok kan. Jangan kalau misalkan kita berorganisasi, itu banyak orang yang bisa kita interaksi, nggak cuma dari teman-teman kita yang seumuran, buat interaksi kepada jajaran dari kampus kita itu sering kita interaksi juga. Dan juga tadi saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalnya kita tuh sering berinteraksi juga dengan pihak eksternal. Jadi buat ngelatih interaksi, cara berbicara, cara negosiasi itu di organisasi, itu yang saya dapetin sih yang paling sangat saya rasakan dibanding cuman di kuliah aja. Itu sih yang saya rasakan. Dan yang terakhir, pesan apa yang ingin Kak Faiz sampaikan buat mahasiswa baru atau teman-teman yang masih ragu buat ikut organisasi? Jadi mungkin pesan buat mahasiswa baru nih yang pengen organisasi atau yang belum tertarik buat organisasi. Jadi kalau misalnya tadi dari background saya yang SMA cuman sekolah pulang, sekolah main, dan sekarang kuliah itu adalah pendidikan terakhir bersama teman-teman yang seumuran sama kalian semua. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin lah. Jadi jangan kuliah pulang, coba explore kemanapun itu, dan tempatnya apapun itu dieksplor.
entah itu di organisasi kan banyak, nggak cuma himpunan, ada BEM juga, dan tiap kampus kan beda-beda kan organisasinya. Bisa dieksplor, bisa diikutin banyak organisasi atau banyak kepanitiaan. Biar kalau misalnya saya pribadi sih kenapa saya ikut, karena saya nyesel kan di SMA nggak pernah ikut apa-apa, dan ini pengen saya coba rasakan di di kuliah. Ini buat teman-teman, apalagi yang teman-teman yang masih belum pernah berorganisasi, ikutlah organisasi teman-teman di masa-masa kuliah ini, karena kalau misalnya nggak sekarang, kesempatan kalian tuh udah nggak ada lagi buat berorganisasi. Itu sih mungkin pesan-pesan buat mahasiswa baru, di ikut berorganisasi ya teman-teman, ditunggu oleh ketua himpunan atau ketua BEM dari himpunan atau BEM yang ada di jurusan kalian. Wah, luar biasa banget nih insight dari Kak Faiz hari ini. Dari obrolan kita, bisa disimpulkan kalau organisasi itu bukan cuma soal sibuk, tapi tumbuh secara skill, mental, dan juga relasi. Terima kasih banyak Kak Faiz sudah berbagi cerita dan semangat bareng Sobat OT. Sobat OT di rumah, jangan lupa terus eksplor diri dan ambil peluang untuk berkembang. Saya Lucia Pulani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah!